Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan materi ke-6 untuk mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga untuk kelas 12 akuntansi. Adapun materi kita untuk kali ini yaitu tentang pengawasan APBD. Di sini pengawasan APBD merupakan proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan kriteria unjuk kerja yang ditetapkan pada tahap perencanaan. Di dalam pengawasan APBD ini, pengawasan memiliki beberapa jenis. Yaitu yang pertama, pengawasan berdasarkan independen pengawasan. Nah, pengawasan berdasarkan independen pengawasan ini dibagi lagi menjadi dua. Yaitu yang pertama, pengawasan internal. Nah, pengawasan internal ini ialah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan yang berada dalam lingkungan organisasi yang diawasi. Nah, pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat Wilayah merupakan termasuk jenis pengawasan internal. Kalau BPKP itu mengawasi kementerian atau lembaga negara, sedangkan untuk Inspektorat Wilayah mengawasi SKPD. Kemudian ada pengawasan eksternal. Nah, pengawasan eksternal ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan yang berada di luar lingkungan organisasi yang diawasi. Nah, contoh lembaga yang menjadi pengawasan eksternal ini ialah BPK. Nah, BPK ini adalah lembaga independen atau lembaga yang berdiri sendiri. Nah, BPK bukan lembaga yang berada di bawah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi dia di luar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, BPK merupakan BPK melakukan pengawasan terhadap kementerian atau lembaga negara, SKPD, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara keseluruhan. Dapat kita lihat di sini kalau tadi pengawasan internal itu pengawasan yang berada di dalam lingkup organisasi atau lingkup pemerintah. Nah, kalau tadi pengawasan eksternal dia di luar dari lingkungan pemerintah. Nah, begitu. Kemudian ada pengawasan berdasarkan waktu pengawasan. Nah, pengawasan berdasarkan waktu pengawasan ini dibagi lagi menjadi dua. Yaitu yang pertama, pengawasan preventif. Nah, pengawasan preventif di sini maksudnya pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, pengawasan preventif ini dilakukan sebelum kegiatan dilakukan. Nah, tujuan pengawasan preventif ini dilakukan agar penyimpangan tidak terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, KUA dan PPAS merupakan instrumen pengawasan preventif dalam penyusunan RAPBD. Kemudian, peraturan daerah dan ketentuan perundang-undangan lain dalam pelaksanaan belanja dan pendapatan merupakan instrumen pengawasan preventif dalam pelaksanaan APBD. Nah, kemudian ada pengawasan represif. Nah, pengawasan represif ini adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilakukan. Pengawasan represif bertujuan untuk membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Nah, pengawasan represif dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan, baik sepanjang tahun anggaran maupun pada akhir tahun anggaran.
Penelitian apakah pelaksanaan belanja sesuai dengan ketentuan pelaksanaan belanja adalah contoh pengawasan represif. Kemudian, yang ketiga ada pengawasan berdasarkan subjektif. Nah, pengawasan berdasarkan subjektif ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pengawasan melekat. Nah, pengawasan melekat di sini maksudnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan secara langsung. Nah, misal, Kepala SKPD mengawasi PPK SKPD untuk membuat SPM. Nah, itu merupakan contoh pengawasan melekat. Kemudian, pengawasan fungsional. Nah, pengawasan fungsional di sini maksudnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan. Nah, misal pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah, BPKP, dan BPK merupakan contoh pengawasan fungsional. Kemudian pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat di sini maksudnya pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Nah, pengawasan masyarakat termasuk sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah. Nah, begitu. Kemudian pengawasan legislatif. Nah, pengawasan legislatif meliputi pengawasan legislatif ini maksudnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif di sini ialah meliputi DPR, DPRD, nah, begitu. DPR dan DPRD ini akan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah oleh eksekutif. Nah, itu yang disebut dengan pengawasan lembaga legislatif. Kemudian pengawasan berdasarkan subjek pengawasan. Nah, kalau di sini pengawasan berdasarkan subjek pengawasan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pengawasan pasif. Pengawasan pasif di sini adalah pengawasan yang dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban yang diberikan. Pengawasan pasif disebut juga pengawasan dari jauh. Nah, istilah jauh di sini maksudnya bahwa pengawasan tidak meninjau langsung pelaksanaan kegiatan. Nah, begitu. Nah, jadi contohnya BUD meneliti LPJ berdasarkan bukti pendukungnya. Nah, itu merupakan contoh pengawasan pasif. Nah, di sini kan BUD tidak terlibat langsung dalam pembuatan LPJ, tapi maksud saya, BUD ini tidak terlibat langsung dalam pengawasan pada waktu kegiatan dilakukan. Nah, pada saat kegiatan itu dilakukan, tapi hanya memerlukan LPJ-nya saja, laporan pertanggungjawabannya. Nah, begitu, itu yang dimaksud dengan pengawasan pasif. Kemudian, pengawasan aktif. Nah, di sini pengawasan aktif maksudnya pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, pengawasan aktif ini disebut juga pengawasan dari dekat. Nah, istilah dekat di sini berarti bahwa pengawas itu meninjau langsung pelaksanaan kegiatan. Nah, misal, Kepala SKPD melakukan peninjauan pelaksanaan kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, itu merupakan contoh dari pengawasan aktif. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa kalau yang tadi kan pengawasan berdasarkan independen pengawasan ini, pengawasan internal itu pengawas yang berada di dalam lingkup pemerintah. Sedangkan kalau eksternal, pengawas yang di luar lingkup pemerintah. Sedangkan kalau pengawasan berdasarkan waktu pengawasan, ada 2 kan, pengawasan preventif dengan represif. Kalau preventif itu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan. Kalau represif sesudah kegiatan dilakukan. Kemudian kalau
pengawasan berdasarkan subjek pengawasan, ini yang pertama pengawasan melekat. Kalau pengawasan melekat itu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung. Nah, kalau pengawasan fungsional ini pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan atau badan independen. Misalnya tadi kan BPK, BPKP, gitu, Inspektorat Wilayah, gitu. Kemudian ada pengawasan masyarakat, berarti pengawasan itu dilakukan oleh masyarakat. Nah, kemudian pengawasan legislatif, berarti pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif, misalnya DPR dan DPRD. Kemudian ada pengawasan berdasarkan subjek pengawasan. Nah, ada dua, ada pasif dan aktif. Kalau pasif, pengawasan ini dilakukan dengan jarak jauh. Nah, misal pengawasan tersebut, maksudnya kalau jarak jauh kan, misalnya pengawasan tersebut tidak mutlak harus mengawasi kegiatan secara langsung, tapi hanya memerlukan dokumen-dokumen pendukung yang mendukung kegiatan tersebut. Misal tadi kan BUD itu memerlukan LPJ untuk mendukung kegiatan, tapi BUD-nya tidak secara langsung mengawasi kegiatan tersebut. Nah, sedangkan kalau aktif berarti pengawasnya langsung mengawasi kegiatan yang sedang terjadi. Misal SKPD itu langsung mendatangi kegiatan-kegiatan yang ada di daerah. Nah, begitu. Nah, itulah tadi materi kita untuk kali ini. Jika ada yang kurang paham atau kurang Anda mengerti, silahkan bertanya langsung kepada saya. Nah, tugas Anda untuk kali ini yaitu Anda diminta untuk menyimak dan mencatat video ini selengkap mungkin. Terima kasih atas kesudian menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.